BE Talks kali ini kedatangan alumni, jadi Biomedical Engineering mengundang nih alumni kita yang angkatan 2007 ya, Dian Anggra ini. Jadi Dian ini yang paling atau gimana ya nyebutnya? Saya juga sampai bingung. Dia itu excellent, prestasinya segudang. Mungkin nanti Dian aja yang cerita. Terus juga tadi kalau nggak salah ngitung 11 tahun straight in a row, mulai masuk SGU sampai akhirnya lulus S3. Jadi ini luar biasa. Sekarang ada di Jerman, di Düsseldorf. Wie viel Uhr jetzt? Jetzt 15 Uhr. Oke. Itu jadinya artinya jam 14 ya? Jam 2? Enggak, jam 3 sore, Pak. 3 sore? Iya, jam 3 sore. Oh, 15. Oke, sorry. 15, ya. Iya. Jam 3 sore di Indonesia jam 8. Di sana lagi summer ya? Iya, lagi summer. Oke. Saya Aulia Arif Iskandar, dosen Biomed. Dulunya juga saya jadi pembimbing keduanya Dian. So, Dian, apa kabar nih? Udah lama banget nggak ngobrol. Baik, Pak. Terima kasih ya udah diundang ke acara Biomedical Engineering Talk untuk Biomedical Engineering SGU ini. Ya, kita yang justru terima kasih. Kita tahu bahwa Dian ini sibuk sekali karena kayaknya kerjaannya tuh kemana-mana ya. Tapi kayaknya kalau sekarang kalau lagi COVID ini ada di rumah atau gimana ini? Iya, karena ini sekarang saya lagi karena COVID-19 situation ini, jadi saya kerjanya dari rumah, jadi work from home. Biasanya sih Senin sampai Kamis saya kerja di tempat klien, jadi kadang-kadang tergantung kliennya ya Pak ya, tergantung kliennya kadang-kadang di Denmark, kadang-kadang di Spanyol, kadang-kadang di Prancis, tergantung aja kliennya di mana. Pernah juga project di Indonesia, jadi kliennya di Jakarta. Wow. Okay. Ya, dan karena sekarang lagi di rumah, jadi ya karena sekarang lagi harus work from home, jadi ya biasanya saya kerja di rumah gitu. Okay. Saya juga mau say hi dong buat keluarga saya di Indonesia karena udah lama juga nggak ketemu. Terakhir ketemu pas saya project di Indonesia, terus karena COVID-19 situation ini saya harus cepet-cepet balik ke Jerman ya. Jadi saya hai juga buat adik-adik saya, Dina sama Dini. Buat mama saya yang juga dari tadi SMS terus, ini gimana caranya mau nonton live Instagram, live di Facebook gitu. Yeah. I miss you guys a lot. I miss you so much. Buat tante, sepupu yang juga mau nonton saya live di Facebook dan Instagram. Thank you banget. Miss you so much. Dan saya juga mau a little bit disclaimer nih ya Pak ya. Terima kasih udah diundang ke BE Talk-nya SGU. Dan saya juga akan berusaha untuk cerita ya perjalanan saya di SGU seperti apa, terus karir saya setelah SGU seperti apa. Tapi ya mohon dimaklumi bahwa yang bisa saya share ya pengalaman saya aja gitu loh. Jadi saya di sini sebagai Dian, sebagai alumni SGU dan semua opini ya opini saya pribadi gitu. Jadi saya nggak mewakilkan lembaga tertentu ataupun mewakilkan universitas yang saya pernah menjalani pendidikan. Jadi ya opini pribadi saya aja gitu. Ya, saya ngerti karena di Jerman tuh yang begitu-begitu legal issue penting banget deh. Iya, betul, kalau di Pak. Indonesia sih lebih santai. Kalau di sana ya ada kayak norm gitu ya. By the way, tadi saya jadi under pressure nih karena banyak family yang nonton. Tenang Pak, santai. Kita ngobrol santai aja sekarang. Oke. Tadi ya ngomongin banyak negara. Jadi password kamu itu masih password Indonesia? Iya Pak, saya warga negara saya Indonesia, paspor saya Indonesia, tapi memang saya sekarang sudah permanent residence di Jerman, karena saya udah tinggal hampir 7 tahun ya di Jerman. Karena kan kalau kita udah tinggal di Jerman selama 5 tahun, dan 5 tahun itu hitungannya adalah kita bayar pajak lah gitu di Jerman, ya kita berarti itu kita bisa ngambil permanent residence di Jerman.
Iya, iya, iya. Dengar-dengar pajaknya gede banget ya. Lumayan, Pak. Tapi kan sekolah gratis. Oh, oke. Ya, 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 betul, betul, betul. Jadi bagi yang mau sekolah ke Eropa itu gratisnya dari kapan tuh ya? Maksudnya apakah semua university di Jerman gitu atau gimana? Universitas negeri ya, jadi public Hmm. university. Karena di Jerman memang ada dua, Ya, ada universitas swasta dan universitas negeri. ya. Kalau untuk universitas negeri rata-rata tidak ada yang namanya tuition fee, hanya ada Mhm. administrative fee, administration fee. Itu ya kita bayar karena dengan bayar itu kita bisa dapat tiket kereta, kita dapat Hmm. tiket bis gitu misalnya Mhm. ya. Kemudian itu kan administration fee juga untuk membantu kita mengakses misalnya Mhm. perpustakaan seperti itu. Tapi Mhm. kalau untuk bidang studinya sendiri, kalau di universitas negeri itu tidak ada tuition fee. Jadi Oh, administratif fee itu sekitar 200 sampai 300 euro per semester, tergantung universitasnya dan tergantung kotanya. tergantung kotanya ya. Nah, Ya. Dian ini di Düsseldorf itu kategorinya apa tuh? Kota yang Maksudnya Pak? maksudnya kota yang murah, yang sedang atau yang mahal? Sedang sih, nggak Oke. murah-murah banget. Soalnya termasuk kota gede juga di Hmm. Jerman, Düsseldorf itu. Biaya hidup ya sedikit di atas rata-rata di Jerman sih. Karena kalau di Jerman, kalau di Hmm. kota kecil, benar-benar kota student tuh bisa murah banget ya. Kalau di Hmm. Düsseldorf, um, di sedikit di atas rata-rata. Tapi waktu saya S3 itu saya Ya, di Munchen, di ya. Munich. Aha. Nah, itu kota termahal di Jerman. Wow. Itu waktu itu kan belum bekerja kan, jadi mengandalkan beasiswa aja ya. Iya, betul. Waktu saya di Munchen itu ya saya mengandalkan beasiswa. Uh, dan waktu itu ya biasanya sih kalau untuk beasiswa S3 kalau di Jerman biasanya ada standar ya. Jadi Mm-mm. pasti bisalah kalau untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bayar uang sewa itu bisa. Iya, oke. By the way ini udah loncat aja langsung ke Jerman. Ini ngomong-ngomong dulu waktu di SGU tahun 2007, masih ingat nggak ya? Eh, Udah kayaknya, lama ya, 11 tahun, 12 tahun ya udah iya, nggak kerasa. kayaknya Dian ngalamin dulu waktu di Jerman Center ya. Iya, saya itu waktu SGU di German Center. Mhm. Jadi waktu itu masih di German Center, kemudian pindah ke gedung barunya itu baru pas saya pulang dari Jerman. Jadi pas saya di Jerman, kemudian Aha. pulang dari Jerman, jadi semester 7 ya itu baru yang di gedung baru. Sebelumnya sih kita di German Center. Oke, Ya, angkatan saya di German Center. iya iya. Nah itu pulang dari Jerman, emang waktu itu ngapain ke Jerman? Saya Jerman internship Mhm. di Düsseldorf di BASF Personal Care and Nutrition. Waktu itu namanya masih Cognis sebelum di acquire sama BASF. Jadi saya kerja di Hair Biophysics Lab. Hair Biophysics Lab. Itu kayaknya banyak kata yang kok bisa bersatu ya, biophysics sama hair. Itu gimana tuh, coba tolong jelaskan. Nah, jadi gini, kalau misalnya ya, kayak di Indonesia kan kita sering nonton tuh iklan Mhm. shampoo atau iklan conditioner dengan model-model yang rambutnya cantik banget gitu. Mhm. Nah, terus iklan shampoo-nya ini mengklaim nanti kalau pakai shampoo A itu mengurangi kerontokan hingga 70% atau Oke. rambut jadi 3 kali lebih lembut. Nah, yang kalau di Jerman atau di Eropa lah, kalau Nah, misalnya produk kosmetik mau mengklaim seperti itu nggak bisa serta-merta. Jadi harus mereka harus bayar lab dan mereka harus kasih sampel produk mereka ke lab dan independent lab itulah yang akan mengetes gitu benar nggak nih 3 kali lebih lembut atau 2 kali lebih lembut atau mencegah kerontokan hingga 70%. Nah itu saya kerja di Hair Biophysics Lab itu internship. ya. Kemudian tugas saya waktu itu jadi ada satu alat untuk mengetes ya hair care product itu, tapi mereka masih manual. Jadi waktu itu tugas saya selama internship itu adalah automasi dari tes tersebut. Ngitungin rambut maksudnya.
Enggak, Pak. Enggak ngitungin rambut. Oke, jadi ya tadi itu hair biophysics, Iya. interesting banget ya, sesuatu yang mungkin nggak kebayang di sini, saya juga nggak kebayang seperti apa. Experience-nya menyenangkan sekali kayaknya waktu itu Dian di sana internship-nya. Iya, saya senang sih. Soalnya waktu saya internship di Jerman itu tahun 2010. Nah, waktu itu tuh lagi ini loh Pak, Piala Dunia sepak bola. Nah, itu lagi World Cup, jadi rame Oke. banget kan. Nah, terus tuh waktu itu saya pas World Cup itu tuh saya senang banget yang namanya datang ke stadion, terus nonton bareng gitu loh Pak. Jadi kan biasa Wow. kan kalau di Indonesia ada kan kita ke kafe terus nonton bareng Ya, untuk ya. ajang Piala Dunia. Nah, waktu itu pengalaman saya yang saya paling berkesan itu adalah waktu saya jadi supporternya tim Jerman gitu. Jadi saya sering ke lapangan sepak bola atau apa, mereka pasang layar Ya. gede-gede gitu terus kita nonton Ya. bareng. Itu Nah, yang itu juaranya saya siapa senang ya? banget. Waktu itu juaranya kalau nggak salah Spanyol ya 2010. Yang saya Oke. tahu tuh Jerman tuh juara 3. Itu Ya, karena ya, pas ya. saya nonton itu Jerman kalah. Terus saya Wah. sedih dong. Itu Wah, waktu wah. itu semifinal Jerman lawan Spanyol kalau nggak salah, dan waktu itu Ya. ya kalah tuh saya sedih. Terus gara-gara itu saya berjanji sama diri saya sendiri bahwa nanti 4 tahun setelah itu pokoknya saya harus ke Jerman. Ya, mau ya, mau ya, jadi ya. supporter tim Jerman lagi. By the way kan kemarin Piala Dunia juga Jerman juara. Dian kan udah di Jerman tuh. Iya, nah Hmm. itulah setelah tahun 2010, tahun Nah, 2014 itu saya PhD di Munchen, dan itu saya uh-uh. ngerasa memenuhi janji saya sendiri ya, karena saya Ya. bilang tahun 2010 saya janji sama diri saya sendiri pokoknya nanti 4 tahun lagi harus sudah ada di Jerman lagi. Nah, puji Tuhan Ya. tahun 2014 itu saya mulai PhD di Ya. Jerman. Udah 1 tahun sih PhD di Jerman gitu. Oke. Jadi seru sih waktu itu. Kayak, jadi waktu itu juara kan? Iya, lebih Dan seru kayak lagi. dan kayaknya Marian Platz-nya penuh banget tuh kayaknya. Iya, Marienplatz. Tapi di sini tuh ada ini Pak, ada apa namanya? Ada tempat kayak stadion gitu, dan itu Mhm. tuh di stadion itu dipasang layar gede gitu. Nah itu biasanya nonton Oh, barengnya di situ. Itu tuh oke. di BMW Welt ya. Jadi ada satu Olimpik. stadion ya, Olympia Stadium itu Ya, ya, Olympic di Stadium Munchen. yang Uh-uh. dulu Olimpiade di sana ya. Iya, sekarang kan jadi ya tempat event aja gitu. Nah, Iya. di situ kita nonton bareng, seru deh. Iya. Oke. Em, itu tadi internship ya. Iya, Pak. Next, habis itu pulang gedung baru, Iya. lalu kuliah sebentar, tahu-tahu tesis. Ngapain tuh Iya, kuliah tesisnya? sebentar, OFSE, terus tesis. Oh iya, OFSE, saya keluar. Iya. OFSE-nya gimana? Apakah baik-baik aja atau Hmm, dramatis? Waktu itu baik-baik aja sih, karena OFSE itu pengalaman saya ini ya, itu benar-benar saya melihat academic rigor-nya SGU setinggi apa itu di OFSE itu ya. Karena pas di OFSE itu kita benar-benar harus mengerti suatu bidang studi sampai ke akar-akarnya lah gitu. Nggak bisa cuman kayak yang di atas-atas aja gitu. Dan OFSE itu kan mungkin yang belum pada tahu ya, yang di rumah yang lagi Oke. nonton, OFSE itu Oral Final Study Examination. Ya. Jadi pas tahun saya ada 2 mata kuliah wajib, waktu itu Biochemistry sama Introduction to Biomedical Engineering, Mhm. sama 3 mata kuliah pilihan di mana kita bisa pilih mata kuliah dari semester 1 sampai semester 5 kalau nggak salah itu mata kuliahnya yang bisa Ya. kita pilih. Nggak, sampai semester 7 sih, biomekanik waktu itu semester 7 kalau nggak salah. Mhm. Itu kita bisa pilih 3 tambahan, jadi 5 totalnya, dan harus lulus sebelum bisa tesis. Oke. Nah, itu yang berkesan apa ya? Karena ini sih, selain dari academic rigor, itu juga saya ngerasa bahwa angkatan saya, hello, shout out juga ke Biomed 2007, kalau Halo ada yang guys. nonton. Itu Oke. saya ngerasa ini banget sih, kayak saya ngerasa
my biomedical family is my second family lah. Gitu, buat di Biomed Family itu benar-benar seperti keluarga kedua lah buat saya ya, karena kita yang namanya nyiapin OFSE tuh udah dari awal semester 7 tuh Pak, belajar bareng-bareng gitu, terus kita kayak udah ada grup-grup kecil yang kita latihan OFSE bareng gitu, bahkan kita waktu itu bikin apa ya istilahnya gladi resik lah gitu, seolah-olah OFSE beneran nih. Oke. Ya, tadi kan dia udah cerita OFSE itu oral final study examination, ya itu komprehensif, kita dikasih random ya question di subjek itu, lalu kita diberi waktu kira-kira berapa ya waktu itu 30 menit ya. Jadi 15 menit kamu baca dulu soalnya, ngerjain di satu ruangan, terus nanti 30 menit lagi kamu menjawab di depan dua examiner. Dan itu setengah jam itu berasanya seperti apa sih? Kerasanya cepet ya. Oh, cepet banget. Karena ya? banyak banget yang harus dibahas gitu. Biasanya kan kayak waktu itu saya ingat banget biochemistry ada 3 soal gitu kan. Berarti 3 soal rata-rata satu soal 10 menit ya. Dan itu soalnya panjang-panjang. Jadi ya cepet aja gitu rasanya 30 menit gitu. Apalagi waktu itu kalau misalnya yang soal hitungan ya. Kayak fisika sama kalkulus gitu, itu kayaknya kiranya nggak sempet gitu loh, nggak sempet jawab. Even whiteboard juga nggak cukup ya buat ngejelasin semuanya, harus hapus lagi. Kayak cepet-cepet dihapus lagi ya. Okay, yeah, that's a nice experience. And then abis itu pas akhirnya langsung tesis ya. Kayaknya ini tesisnya sama siapa tuh pembimbingnya? Tesisnya pembimbing pertamanya Pak Anto Satrio Nugroho yang sekarang di BPPT. Halo Pak Anto, kalau Pak Anto nonton. Sepertinya nonton. Sepertinya nonton ya. Kalau Pak Anto nonton nih, terima kasih ya Pak jadi pembimbing saya. Jadi waktu tesis, bachelor tesis itu dengan Pak Anto. Tesisnya topiknya image processing for malaria diagnostic ya. Jadi itu diagnosis untuk malaria. Dan setahu saya nih, saya masih suka kontak-kontak sama Pak Anto, topiknya tuh masih terus di research oleh Pak Anto dan rekan-rekan di BPPT. Jadi saya senang banget kalau misalnya pulang atau misalnya lagi say hi sama Pak Anto, terus dengar, oh ternyata dulu yang tesis saya itu masih ada inilah roadmap, masih dalam jangkauan roadmap research-nya di BPPT gitu. Iya, masih tuh citasinya banyak banget, tiap tahun ada aja yang citasi. Iya, itu citasinya lebih banyak dari PhD paper saya. Ya, tapi kan itu 10 tahun yang lalu. Iya, betul Pak. Oke. So, tesis defense, kayaknya itu everything was very smooth atau gimana? Tesis defense smooth sih rata-rata ya. Mungkin karena juga saya banyak latihan sih. Itu tesis defense saya benar-benar kayak yang latihan setiap hari. Terus pembimbing saya Pak Anto tuh juga bantu banget ya untuk persiapan, kemudian untuk mempersiapkan saya nggak cuma presentasinya tapi juga tanya jawab dengan dosen gitu. Jadi kerasa banget sih academic rigor sama support dari SGU yang saya bawa terus pas saya nanti akhirnya S2, S3 gitu. Bekalnya udah ada. Oke. Nah, itu kan Dian ini, jadi kalau di bagian ngelihat posternya di IG atau Facebook, kita sengaja nulisin kampus-kampusnya, SGU, terus Ghent, Uni dari Belgia, lalu Trinity, Dublin, Irlandia, yang terakhir LMU, Ludwig Maximilian Universiteit di Jerman. Jadi itu bendera-benderanya yang satu Belgia. Jadi Dian ini Indo, SGU, terus S2-nya Belgia, Irlandia, lalu Jerman. Itu gimana tuh coba awal mulanya tuh? Ya, jadi saya pas saya di SGU itu saya senang banget ngajar. Jadi saya senang banget jadi asdos tuh, jadi asistennya Pak Agus Suhyani di mata kuliah kalkulus dan linear algebra. Itu saya senang banget ngajarin teman-teman seangkatan ya atau adik-adik kelas saya juga. Nah,
dari situlah saya ngerasa, aduh saya pengen banget nih jadi researcher dan juga jadi lecturer di universitas gitu. Sejak saat itulah saya ngerasa ya udah kalau memang saya niatnya untuk jadi researcher dan lecturer, berarti saya ilmunya juga harus nambah terus kan. Berarti S1 nggak cukup, S2 dan S3 gitu. Terus saya dengar salah satu kakak kelas saya itu ada yang S2 dengan beasiswa Erasmus Mundus. Oke. Gitu. Karena saya sendiri udah terlanjur cinta sama Jerman sejak pulang dari Jerman, pulang dari internship. Okay. Terus saya ngerasa kenapa enggak ngelanjutin S2 di Eropa. Nah, sejak saat itu saya udah kayak memantapkan hati lah untuk berusaha untuk dapat beasiswa Erasmus Mundus. Yeah. Dan saya apply ke 2 program. Waktu itu membrane engineering sama biomedical engineering. Puji Tuhan, dua-duanya dapat. Dan akhirnya saya harus milih waktu itu yang membrane engineering atau yang biomedical engineering. Dan kebetulan untuk yang biomedical engineering itu ada 2 kampus impian saya di situ. Yang pertama itu Trinity College di Dublin, yang kedua itu RWTH Aachen di Jerman gitu. Jadi akhirnya saya pilih yang biomedical engineering. Jadi ke Trinity. Iya, jadi tahun pertama di Aachen. Okay. Karena kan saya ngerasa tahun kedua saya kalau nggak ke Trinity, saya pengen ke Aachen. Berarti tahun pertama saya nggak bisa pilih Trinity atau Aachen. Jadi saya pilihnya Ghent University di Belgium. Yeah. Untuk tahun kedua, pilihan pertama saya Trinity College, yang kedua RWTH Aachen. Saya dapat yang Trinity College. Oke, itu seberapa ini sih, maksudnya seberapa leap atau dari bachelor di SGU terus langsung master biomedical engineering di Europe, maksudnya subjeknya gitu, relate atau enggak, atau ternyata Dian harus belajar banyak banget atau gimana tuh? Menurut saya sih enggak ya, karena bekal dari SGU-nya juga udah sangat mumpuni lah. Terus terang kalau waktu untuk yang di Belgia itu, yang di Ghent University itu, biomedical engineering-nya lebih fokus ke mechanical engineering. Okay. Jadi biasanya kan kalau di Eropa itu biomedical engineering itu cabangnya ada 2 gitu, yang berfokus ke electrical engineering, yang ada 3 sih biasanya, electrical engineering, mechanical engineering, atau rekayasa material gitu. Jadi seperti tissue engineering, biomaterials gitu. Nah, terus terang kan kalau waktu saya di SGU lebih banyak ke electrical engineering basisnya. Nah, jadi kalau kelas-kelas yang berbasis electrical engineering, kayak image processing, digital signal processing, kemudian medical imaging, seperti itu, saya kuat, Pak. Itu saya jagoan tuh. Wow. Waktu di Ghent ya. Kemudian yang berbasis biologi itu juga kayak microbiology, kemudian enzyme biochemistry, itu juga saya juga jagoan tuh waktu saya di Ghent. Yang mungkin saya agak kesulitan yang basisnya mechanical engineering, kayak waktu itu finite element analysis. Saya takut nggak lulus, tapi saya lulus kok. Yang itu ngepas, tapi lulus. Maaf tadi keputus, kita nyambung lagi. Tadi Dian terakhir itu cerita lagi di master di sana, terus apa tuh? Kuat di electronic imaging, tapi biologi, tapi di sana mechanical ya? Iya Pak, yang mechanical engineering, contohnya yang kayak finite element analysis, itu saya agak-agak bersusah payah. Tapi lulus kok Pak, lulus. Okay. Lulusnya ngepas, tapi lulus. Oke. Jadi pelajaran yang dari SGU itu ngebantu ya, jadi nggak tiba-tiba blank banget gitu ya? Enggak, sama sekali enggak sih. Satu, ngebantu karena levelnya memang yang saya bilang tadi academic rigor dari SGU sendiri. Contohnya yang kayak OFSE itu, oral final study examination. Nah, saya pasti di Belgia itu semua ujian itu oral. Jadi kita dikasih selembar kertas, ada pertanyaan, jawab, terus kertasnya dibawa ke profesor, terus nanti kita diskusi sama profesor. Jadi karena saya udah pernah ngalamin OFSE, jadi ya siap. Tapi deg-degannya sih masih sama kali ya? Oh, deg-degannya sama Pak. Terutama kalau meskipun yang... udah 5 kali.
Iya, yang kayak yang berbasis mechanical engineering itu, ya terus terang saya itu susah. Kalau misalnya yang lain sih, bolehlah, bisa, bisa diikuti. Oke. Wah, ini Miss Philly mana nih, harus dengerin nih Miss Philly. Oke, next dari Ghent terus ke Trinity College Dublin, Biomedical Engineering. Apakah masih sama? Maksudnya feel-nya dari Ghent? Iya, jadi saya ketika saya di Trinity itu saya harus specialization, saya harus ambil spesialisasi dan saya ambil spesialisasinya itu neural engineering. Kenapa? Karena terus terang saya senang banget sama yang namanya signal processing, saya senang sama yang namanya machine learning, kemudian image analysis, ya image processing. Jadi inilah tesis saya di S1 tuh ke bawah terus gitu karena apa namanya yang saya ngerjain tesis image processing itu ketika di S1 kecintaan saya sama yang namanya machine learning, image processing itu ke bawah terus dan ketika S2 saya ambil spesialisasi neural engineering supaya waktu itu saya ngerasanya neuroscience tuh hot topic banget ya di mana-mana dan a lot of funding research itu into neuroscience. Dan saya pengen banget untuk bisa riset di neuroscience dan waktu itu saya riset di neuroscience di functional magnetic resonance imaging. Jadi masih medical imaging juga. Oke, neuroscience itu otak ya, brain, Iya, our Pak, brain. betul. Right? Okay. Brain Ya, and nervous system lah. Oke, saraf. Dan waktu itu jadi di Gen 1 tahun, terus di Trinity 1 tahun. Iya. Ya, jadi SGU, terus udah gitu kamu langsung terbang ke Belgia, langsung juga kamu pindah ke Dublin. Iya, betul, Pak. Itu gimana caranya tuh pindahan terus tiap tahun? Iya, pindahan terus dan saya sempat jadi homeless di Belgia. Oke. Karena waktu saya mau pindah dari Belgia ke Dublin, jadi dari Ghent ke Dublin, itu kan saya harus apply visa untuk bisa ke Dublin. Jadi saya punyanya visa Belgia kan. Nah, saya mau ke Dublin, mau lanjut sekolah di Dublin, ya saya harus ada visa tambahan. Nah, visa waktu itu lumayan lama, jadi ada sekitar 6 minggu gitu loh. 6 apa 8 minggu gitu, Pak. Nah, kebetulan kamar mahasiswa dorm room-nya saya itu udah expired gitu. Jadi saya harus keluar. Oh no. Tapi visa dari Dublin belum keluar gitu. Jadi saya nggak bisa berangkat ke Dublin. Jadi padahal di Dublin saya udah ada tempat tinggal, tapi saya nggak bisa berangkat ke Dublin tanpa visa kan. Di Belgia saya nggak punya tempat tinggal. Jadi selama sekitar 3 minggu saya homeless Itu di Belgia. Apa di hotel atau di mana? Enggak, jadi saya waktu di Belgia saya dibantu banget sama komunitas orang-orang Indonesia yang ada di Belgia. Jadi memang saya waktu itu bermalam dan ditampung oleh keluarga Indonesia di Belgia. Iya. Kayaknya kalau di Jerman atau Europe ya kayaknya mungkin seperti itu ya. Ya kita tiba-tiba jadi punya family orang Indonesia tuh tiba-tiba jadi dekat ya. Iya betul Pak. Iya. Untung kamu nggak ke Aachen. Itu kalau Aachen Indonesia semua tuh kayaknya. Oke. Nah, interesting bahwa tadi ya Ofse experience-nya masih digunakan sampai ke Ghent. Dan juga biomedical engineering atau image processing-nya masih sampai di Trinity College yang waktu bachelor. Akhirnya Dian itu jadi emang heavy banget ya untuk programming skills-nya itu kayaknya terbentuk banget ya. Jadi terus terang waktu saya pas di SGU itu kan kita dapat basic programming tuh Pak semester 1 sampai semester 2. Tapi terus terang saya tuh nggak suka komputer. Karena saya takut. Kayaknya saya ngerasa kalau misalnya saya berhubungan dengan komputer, komputernya akan meledak. Nggak tahu deh, pokoknya saya ngerasa seperti itu gitu. Nah, tapi pas setelah saya di Jerman, saya ngelihat ya, karena kan saya memang internship-nya juga tentang automation. Nah,
kita nggak bisa hidup tanpa komputer gitu. Kita nggak bisa hidup tanpa nggak bisa programming. Itu nggak bisa lah kalau kita engineer gitu. Jadi memang waktu saya pulang ke Indonesia itu saya janji saya karena waktu itu saya nabung ya dari internship kan saya kayak dapat uang jajan gitulah. Nah, terus ternyata internship saya itu berhasil, kemudian saya dapat bonus nih ceritanya. Nah, terus saya mikirnya, waduh ini bonusnya dipakai untuk sesuatu yang berguna, jadi saya beli laptop waktu itu. Terus saya juga berjanji sama diri saya sendiri, kalau bisa beli laptop bagus, harus mau untuk apa ya istilahnya men-challenge diri saya sendiri untuk nanti tesis itu yang berhubungan dengan programming lah. Nah, mungkin Pak Anto nih kalau dengerin, Pak Anto pasti ketawa karena awalnya saya tuh nggak bisa banget Pak programming, benar-benar nggak bisa gitu. Terus Pak Anto dan teman-teman, mungkin teman-teman dari IT ada yang dengerin juga, itu teman-teman saya salah satunya best friend saya Teresa Fania Cahya itu juga ngajarin saya programming dari awal. Terima kasih sekali ya sudah bersabar. Nah, sejak saat itulah saya ya udah karena ada basicnya ya dari programming itu. Terus S2 saya juga milih topiknya yang berhubungan dengan image processing dan butuh banyak programming skills juga. Kemudian S3 juga sama, saya sengaja gitu loh memilih topik yang memaksa saya untuk belajar programming lebih lagi. Iya. Saya ingat dulu waktu Dian masih di SGU belajar programmingnya yang hardcore ya, yang nggak pakai IDE, jadi langsung command prompt dot gitu langsung ketik di situ ya. Oke. Ya, emang akhirnya di LMU itu kamu ngambil neural computation ya? Itu kayaknya programming. Computational neuroscience. Ya. Computational neuroscience. Gimana tuh bisa dapat S3 di situ tuh? Jadi karena saya udah memang pengen S3, jadi saya apply ke beberapa universitas yang pasti ya, karena namanya kita dari S1 ke S2, S2 ke S3, nggak cukup untuk apply ke satu universitas. Tapi saya apply ke beberapa. Dan terus terang, universitas terakhir yang saya apply itu tuh program di Graduate School of Systemic Neuroscience di LMU. Jadi ini tuh structured doctoral program. Jadi di tahun pertama dan kedua saya masih harus attend classes gitu ya. Saya masih harus ke kelas, saya harus ngerjain ujian juga. Baru nanti jadi di tahun pertama dan kedua itu research plus attending classes, tahun ketiga dan seterusnya baru full research. Nah, jadi saya apply di GSN, kemudian saya juga apply ke Oxford dan beberapa universitas lainnya di Jerman, di Belgia, di UK. Waktu itu juga saya sempat berpikiran untuk lanjut S3 di US, di Amerika gitu. Tapi pas saya udah dapat tawaran untuk PhD, saya terus terang sangat kagum sama sistem di Jerman, di mana pendidikan tuh benar-benar nomor satu, dan yang kedua mahasiswa asing di Jerman selama mampu untuk mengikuti mata kuliah, selama memang smart enough gitu ya untuk mengikuti mata kuliah di Jerman dan mampu untuk mengikuti mata kuliah di Jerman, mahasiswa asing ya diperlakukan seperti mahasiswa lokal aja gitu. Kami sebagai mahasiswa asing nggak harus bayar rate khusus untuk mahasiswa asing kan, jadi sama aja gitu bahwa kita bisa sekolah gratis juga di Jerman gitu. Dan waktu itu saat saya memutuskan untuk ke Jerman, ya salah satunya lah dalam hati kecil saya gitu Pak, saya ngerasa biarlah ini jadi doa saya supaya suatu saat Indonesia bisa seperti itu. Oke, keren banget nih. Ini emang Jerman udah melekat. Saya curiganya kamu di Düsseldorf itu pasang gembok nih kayaknya di jembatan, tulis nama. Terus jadi balik lagi situ. Iya nggak sih? Nggak tahu nih ya Pak ya. Cuman kayaknya memang my story in Germany comes full circle. Karena setelah S3 di LMU, itu pas saya dapat kerja, dapatnya di Düsseldorf gitu. Jadi pas itu saya senang banget sih. Karena saya ngerasa
memang saya harus pindah dari München, tapi saya udah pernah tinggal di Düsseldorf gitu. Jadi saya juga punya teman yang saya temennya itu dari sejak saya internship di Jerman itu. Nah, terus balik lagi ke Düsseldorf gitu. Saya masih keep in contact sama mereka dan balik lagi ke Düsseldorf ya mereka bantuin banget sih pas saya pindah ke Düsseldorf. Oke. Ya, by the way, saya lupa ngasih tahu bagi yang di IG maupun di Facebook yang mau nanya langsung nih sama Dian, ini bisa langsung tulis komen di bawah. Nanti saya bacakan. Dan juga di ujungnya kita ada kuis. Nanti bagi yang beruntung dapat mug dari Biomed. Kalau saya kirim mug ke Dian, kejauhan Dian. Mendingan saya bikin kirim desainnya ke printing yang di Düsseldorf. Iya, boleh. Ntar saya bikin sendiri ya, Pak. Ya, jadi sekarang tuh, nah kita ceritanya lanjut ke pekerjaan kamu. Setelah tadi tuh ya, jadi 2007, terus selesai 2018 sekolah S1, S2, S3. Jadi sebenarnya gelar S2 kamu ada 2 ya? Iya. Oke. Yeah. Jadi kamu gelarnya sekarang ada 5, ST, BN, MSc, PhD. Ntar dulu Pak, saya ngitung dulu. MSc, PhD. Ya benar ada 5. Wow. Karena ya sebenarnya nggak double MSc sih. Jadi saya dapat dari Belgia itu dapatnya IR. Engineer, diplom engineer. Iya, itu saya bingung ketika mau nulis nama kamu, itu kok ada IR, tapi hurufnya kecil gitu ya? Iya, jadi IR itu kita pasti taruh di depan, IR.Dian Anggraini, itu berarti IR-nya itu di situ engineer. Oke. Itu gelar master dari Belgia. Oke, keren banget ini Dian, 11 tahun, luar biasa, dan akhirnya bekerja di mana Dian? Saya bekerja di McKinsey & Company. Jadi McKinsey & Company itu consulting company, dan saya sekarang posisi saya adalah lead data scientist. Oke, data scientist itu maksudnya ngapain tuh? Maksudnya datanya diapain? Nah, emang kalau misalnya sekarang ini memang ini ya lagi hot topic banget deh, data science, big data gitu. Jadi sekarang bahkan beberapa universitas juga menawarkan Master of Science in Data Science gitu. Jadi apa sih data science itu? Intinya adalah kita berusaha untuk mengolah data supaya kita bisa to make a better decisions using data so that we can make better decisions gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya perusahaan tertentu itu mereka aktif sekali menawarkan produk ya. Itu kan sekarang musim nih nawarin produk nggak hanya di televisi, tapi juga televisi, majalah, kemudian di Facebook mungkin, kemudian di Google Ads. Kemudian ada juga di Instagram, ya macam-macam kan di sosial media gitu. Nah tapi kadang-kadang perusahaan-perusahaan tersebut pengen tahu gitu. Kalau misalnya kita mempromosikan produk kita di channel-channel tersebut, itu yang mendatangkan paling banyak sales atau keuntungan itu yang mana? Nah dengan adanya tren di big data ini, kita bisa lihat gitu loh. Jadi yang kira-kira kalau misalnya kita kalau suatu perusahaan mereka menawarkan produk mereka di sosial media itu conversion rate-nya berapa gitu. Itu salah satunya gitu. Karena kan kita sekarang streaming of data itu benar-benar full on speed ya. Iya. Dengan dengan pandemi COVID ini jadi tambah akselerasi ya, jadi percepatan tadinya beberapa company yang masih pikir-pikir digitalisirung, nah ya gitu, tapi sekarang malah jadi direalisasikan ya. Ya kalau waktu itu salah satu kolega saya dan teman saya juga ini share meme gitu ya Pak ya. Who is the most influential in the organizations that drive digitalization gitu. A, CEO, B, CIO, Chief Information Officer gitu. C, CDO, Chief Data Officer, or D, COVID-19. And the answer is COVID-19, right? Okay. Because of COVID-19, like every company wants to go to the digital age gitu. Even though
mereka mungkin bukan digital native gitu. Nah itu juga salah satu istilahnya tugas saya lah, pekerjaan sehari-hari itu juga membantu perusahaan-perusahaan gimana caranya go to the digital age and set up their digital factory, set up digital presence. Gitu. Ya. Ini apa broad sekali ya. Jadi McKinsey itu kayaknya kliennya berbagai macam. Dan adakah company yang related with biomedical engineering? Maksudnya kliennya? Iya, kalau klien ada yang related dengan biomedical engineering karena kan kita serving kliennya dari mulai consumer goods yang memproduksi kecap ataupun saus tomat, sampai yang memproduksi alat-alat kesehatan, ya, medical product, maupun yang bergerak di bidang public health juga, seperti asuransi kesehatan, kemudian provider of assisted living, seperti itu. Jadi ya macam-macam sih Pak proyeknya. Oke, wow. Ini sambil menunggu pertanyaan, ini saya dapat bocoran. Dian tuh dulu nulis puisi ya? Oh iya. Tapi itu tugas Pak itu, tugas itu. Saya ingat deh dulu tuh tugas semester 8 ya. Ya, pas kan ada mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia semester 8. Itu salah satu tugasnya menulis puisi. Saya sampai lupa loh Pak. Dan ternyata puisi saya nggak jelek-jelek amat, kemudian dibukukan sama Pak Gaus Ahmad. Oke, iya jadi kemarin ada yang karena tahu Dian mau di BE Talk ini, tiba-tiba ada dosen yang ngasih tahu, Dian tuh dulu nulis puisi loh, gitu. Terus wow, gitu. Jadi memang multi talented. Tugas itu Pak. Multi talented kan, banget. Ya, lagi stres nulis tesis, sudah bosen nulis tesis. Oke. Ya, ini apa namanya? Biar nggak dimarahin Pak Anto kan? Pak Anto ini tugas nulis puisi harus dikerjain. Jadi nulis tesisnya berhenti dulu. Oke. Jadi memang random banget ya itu. Dian ini kayaknya prestasinya banyak banget yang di SGU. Kalau yang di Eropa, kamu prestasinya apa aja ya? Kalau di Eropa saya memang fokus ke ke prestasi akademik ya di kuliah gitu, karena memang kalau saya tahu kalau misalnya contohnya kalau misalnya saya mau lanjut S3 di Belgia gitu, itu ada nilai minimum gitu loh, jadi minimum harus lulus magna cum laude gitu kan, jadi itu saya berusaha. Kemudian pas saya di S3 itu saya senang banget yang namanya science communication. Jadi gimana sih kita gimana caranya scientist atau researcher, peneliti itu bisa bukan mengaplikasikan ya, tapi menjelaskan riset mereka dengan bahasa yang sederhana gitu Pak, di layman term gitu. Nah, itu saya join organisasi yang namanya 15 by 4 Munich. Kalau ada yang penasaran, bisa juga lihat video saya di YouTube, itu 15 X 4 Munich. Nah, itu kita waktu itu saya aktifnya adalah sebulan sekali saya bersama rekan-rekan di 15 by 4 Munich. Itu kita bikin yang namanya meet up atau like science gathering gitu, terbuka untuk umum, gratis gitu, nggak dipungut biaya, dan kita mengundang pakar-pakar di bidangnya. Kita berdiskusi tentang astronomi, kita berdiskusi tentang biology, ada juga dengan neuroscience, ada juga dengan system security, terus ada juga topiknya tentang Bitcoin gitu. Any knowledge, any research out there. Tujuan kita cuma satu, bahwa yang namanya ilmu itu semakin disebar, semakin diberikan, itu semakin bertambah ya. Hebatnya ilmu itu makin kita... Ya, ini kayaknya, waduh hari ini luar biasa nih internetnya. Nggak apa-apa Pak, dimengerti. Ya, begitulah development countries.
Oke, Dian, tadi ada yang masuk nih pertanyaan. Saya semoga ini masih pada nyambung. Dulu apa? Putri kampus juga katanya? Iya, Pak. Jadi saya di SGU itu memang semua kegiatan mahasiswa saya mau coba. Jadi waktu itu saya choir, kemudian saya waktu itu ada pemilihan Putri Kampus Indonesia 2009 kalau nggak salah. Yaitu pas sebelum saya pergi ke Jerman, jadi itu pemilihan Putri Kampus Indonesia, jadi National Competition 2009. Kemudian saya dipilih untuk mewakili SGU. Gitu. Ini banyak banget nih prestasinya. Saya aja sampai bingung. Ada yang nanya makannya apa? Kayaknya ini adek kamu ya. Yang nanya. Waduh, nggak tahu ya. Makannya biasa aja kok. Tapi belajarnya emang banyak. Oke. Ya. Ini kayaknya kita tinggal, wow, koneksinya karena tadi keputus, jadinya cuma tinggal di Facebook nih dia. Ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi apa-apa, tadi Pak. Mamanya nontonnya di Facebook ya? Di Facebook, Pak, Facebook. Oke. Nanti saya lihat siapa tahu di chat saya ada pertanyaan yang masuk. Ini very sorry for the internet connection. Biasanya nggak kayak gini. Mungkin karena ini luar biasa banget prestasinya. Oke, Dian, gimana sih COVID-19 sekarang di sana? Ada beberapa yang nanya sebelum acara, gimana sih kan kalau di Indo kan serba pakai masker, terus belajar untuk social distancing. Kalau di Jerman sih kayaknya udah no problem masalah social distancing, tapi apakah masker itu di sana umum? Masker itu harus, Pak. Di sini hukumnya wajib ya. Kalau masker itu di public transport, di angkutan umum, kemudian di toko-toko itu wajib pakai masker gitu. Jadi kita ya harus. Saya juga kalau lagi belanja gitu pakai masker, atau lagi naik kendaraan umum pakai masker gitu. Tapi kalau lagi di rumah ya seperti sekarang saya nggak pakai masker. Sama kalau lagi makan ya nggak pakai masker. Nggak. Restoran udah buka kok sekarang, udah boleh. Oke. Ini sebentar, kayaknya apakah sudah masuk lagi? Ini gangguan teknis kacau. Oke. Nah, ini dia. Ya, wah, kayaknya komennya jadinya keputus. Oke. Selain itu, ada juga yang nanya before adalah kan Dian makan apa aja sih gitu. Karena ini ada ceritanya salah satu senior kamu siapa tuh namanya Febianti gitu. Febian 2004. Ya. Kan sekarang di Belanda. 2004. Ya, sekarang dia di Belanda. Katanya bahasa Indonesianya jadi terpatah-patah. Kalau kamu sendiri kayaknya enggak ya. Enggak sih Pak, cuman mungkin saya kadang-kadang kalau misalnya saya harus menjelaskan yang sangat-sangat teknikal ya, contohnya kalau misalnya saya harus menjelaskan PhD-nya tentang apa sih gitu, terus cara kerja mesinnya seperti apa tuh biasanya saya kayak yang bengong dulu, bentar ya, gimana yang jelasinnya dalam bahasa Indonesia gitu, suka agak susah karena kan rata-rata ya semua paper yang saya tulis, kemudian semua paper yang saya baca, textbooknya juga semuanya bahasa Inggris ya, jadi agak-agak susah untuk mentranslate dari beberapa kosakata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sih. Itu aja sih. Tapi kalau misalnya kayak yang chat di Facebook atau chatting seperti ini sih nggak masalah. Oh, jadi kerjanya pakai bahasa Inggris. Saya kirain pakai bahasa Jerman atau mix. Mix. Kalau kerja mix sih. Tergantung kalau misalnya kliennya di Denmark kan nggak bisa bahasa Jerman, Pak. Oh, iya. Ya, jadi berarti kamu ngalamin yang namanya hang ya, ngehang 3 atau 4 bahasa. Maksudnya kamu tahu mau ngomong apa, tapi yang ingetnya katanya misalnya dalam bahasa Indonesia, tapi kamu harus ngomong bahasa Jerman. Terus berusaha, ini apa gitu. Suka kayak gitu nggak sih?
Jarang sih Pak kayak gitu. Soalnya kalau saya lebih kayak konteks ya. Jadi kalau misalnya saya ngomong bahasa Jerman ya saya mikirnya pakai bahasa Jerman. Kalau saya ngomong bahasa Inggris saya mikirnya pakai bahasa Inggris. Kalau lagi ngomong bahasa Indonesia kayaknya udah otomatis berpikirnya pakai bahasa Indonesia. Jadi jarang sih kalau nggak hang. Itu mungkin karena tadi S3-nya neural computation kali ya. Computer neural. Langsung diterapkan. Brain-nya itu udah. Oke. Ini saya coba lihat siapa tahu ada pertanyaan dari Facebook. Oh ya, kita Facebooknya masih ada. Ini pada nyapa aja. Selamat malam. Dian, selain kerja di sana ngapain Dian? Hobi, karena kan biasanya orang Jerman punya hobi. Ya, kalau saya sih suka ini ya Pak, saya suka jalan kaki aja gitu. Karena kalau di Jerman memang enak banget ya jalan kaki, dan kayak di Düsseldorf kayak jalan kaki di tepi Sungai Rhine, terus baca buku di tepi Sungai Rhine, kayak gitu sih. Terus juga saya biasanya sebelum COVID kan kayak saya kalau kerja saya jarang sebenarnya di Düsseldorf. Saya pasti di luar kota kerjanya. Nah, itu biasanya saya berusaha untuk ketemu teman di luar kota itu gitu untuk ya kadang-kadang kita dinner bareng atau lunch bareng gitu. Atau kadang-kadang juga saya suka cari yoga studio karena saya suka yoga. Itu kalau misalnya lagi jalan-jalan gitu ya cari yoga studio di tempat saya kerja gitu. Misalnya kayak di Berlin, waktu saya di Berlin, itu biasanya saya cari yoga studio di Berlin. Waktu di Denmark juga saya coba cari yoga studio di Denmark gitu sih. Oke. Jadi itu menyibukkan diri karena kan hari Minggunya everything is closed, jadi emang harus punya kegiatan di weekend. Terus juga kayaknya karena di SGU waktu internship di Jerman itu jadi membuka pintu dan akhirnya jadi terbiasa ya dengan culture di sana. Tadi Dian sendiri bilang itu full circle, balik lagi. Mungkin ini pertanyaannya dari Sandi Diego Himawan, alumni kita juga. Dia nanya di IG, halo Kak Dian, dulu pas S2 sempat belajar tentang BLAST untuk alignment genome sequence nggak? Saya tertarik mau coba pakai BLAST itu pakai kapital BLAST untuk project saya nih. Ada komen nggak? Wah, pertanyaannya spesifik banget ya. Terus terang saya untuk waktu saya, iya nih spesifik banget nih pertanyaannya. Terima kasih ya Sandy pertanyaannya. Terus terang waktu saya S2 saya ambil spesialisasinya bukan di genomic sequencing sih. Jadi saya nggak belajar itu gitu. Jadi saya memang waktu S2 saya spesialisasinya yang seperti saya bilang tadi, saya ambil neural engineering dan kelas-kelas yang saya ambil pun kebanyakan memang yang berbasis image processing, signal processing seperti itu. Mungkin itu yang berbeda dari S1 dan S2 ya. Kalau mungkin di S1 kita belajarnya banyak gitu loh, mengcover sebanyak-banyak mungkin topik di biomedical engineering. Karena tujuannya kalau nanti kita S2 ya diharapkan lebih terfokus ke salah satu bidang gitu. Karena nggak mungkin kita belajar tissue engineering, biomaterials, signal processing, medical imaging gitu. Terus jadi jagoan di semua bidang kan nggak mungkin ya. Jadi memang lebih terfokus ke salah satu spesialisasi sih. Oke, thank you Sandy pertanyaannya. Kita juga kalau masih ada yang mau nanya silahkan. Tapi ini pertanyaan yang mungkin bagi yang bisa anak SMA ataupun student SGU Biomed, itu tuh kan kamu tadi berarti dapat beasiswa tuh 3 ya, S2 2 kali, terus S3 sekali. Tentunya persyaratan untuk beasiswa itu banyak. Bisa ceritain nggak, bisa kayak gimana sih cover letter atau gimana sih cara tahu informasinya beasiswa mana yang mana gitu? Ya, jadi seperti tadi saya bilang, saya memang udah memantapkan hati ya untuk S2 kemudian S3. Jadi sejak tahun kedua
sekitar semester 3, semester 4 lah di SGU, itu saya kalau weekend, kalau nggak ngajar jadi guru les, saya waktu itu sambilannya jadi guru les. Kalau saya nggak ngajar jadi guru les, itu saya datengin edufair gitu. Jadi ada edufair dari kedutaan Belanda, ada edufair dari kedutaan Prancis, dari Edu France, kemudian edufair dari Uni Eropa. Itu saya datengin satu-satu gitu. Rajin deh tiap tahun datengin. Tujuannya adalah saya mau tahu gitu, kapan sih deadline beasiswa, terus apa aja yang perlu saya siapkan gitu, karena terus terang saya rasa persiapan beasiswa itu bukan persiapan 1 bulan 2 bulan. Contohnya adalah persiapan nilai. Itu kan biasanya untuk beasiswa ada nilai minimum ya, IPK harus minimal 3,5 gitu misalnya. Nah, IPK 3,5 itu kan tidak mungkin kita capai dengan persiapan 1 bulan 2 bulan kan. Itu kan IPK itu harus kita persiapkan dari kita mulai masuk kuliah gitu. Kemudian cover letter itu juga bukan sesuatu yang bisa kita persiapkan seminggu 2 minggu, tapi saya waktu itu rajin banget bikin cover letter sejak saya semester 5 di SGU. Coba-coba aja soal bikin cover letter gitu. Sampai akhirnya saya harus apply untuk beasiswa itu, cover letternya udah berulang kali diperiksa, udah berulang kali diformat ulang dan direvisi seperti itu. Yang terakhir mungkin wawancara ya Pak ya, karena pasti kalau untuk beasiswa ada porsi wawancara sih. Dan untuk wawancara itu juga ya persiapkan dengan baik. Inilah reach out ke kakak kelas yang udah pernah mengalami gimana wawancara beasiswa seperti itu, untuk latihan aja bareng. Oke. Wow, itu kayaknya udah berlembar-lembar ya yang ditulis, motivation letter, cover letter, and so on. Juga jam terbangnya, maksudnya kayaknya udah tahu nih pameran mana, terus di mana, dan dari negara mana aja. Ini ada lagi, sebenarnya pertanyaannya kemarin dari salah satu alumni kita yang lagi PhD di Jerman, Genesius. Dia nanya, Genesius, halo Gen. dia waktu itu nitip pertanyaan, mungkin Kak Dian bisa ngejelasin karir sebagai peneliti gimana sih? Karena awkward gitu ya, mungkin kalau di kita di Indonesia sebagai peneliti itu kayak nerd gitu ya, tapi kayaknya kalau di Jerman itu bisa jadi sebuah profesi yang menyenangkan. Mungkin nggak tahu bagaimana tuh. Ya, jadi kalau di Jerman itu ada beberapa stage ya. Jadi kalau nggak hanya di Jerman sih, di Uni Eropa. Di Uni Eropa itu ada namanya early stage researcher. Early stage researcher itu adalah mereka-mereka researcher yang setelah S2 pengalaman research-nya itu kurang dari 5 tahun. Jadi biasanya yang terkategorikan sebagai early stage researcher itu adalah research assistant atau PhD student atau PhD researcher gitu. Itu namanya early stage researcher. Nah, setelah PhD, setelah S3, itu bisa kemudian the intermediate stage researcher sebagai postdoctoral researcher. Nah, setelah postdoc ini itu setelah 2 mungkin 3 tahun atau mungkin beberapa orang 4 sampai 5 tahun tergantung bidangnya, itu bisa apply yang namanya early career fellowship. Nah, early career fellowship ini buat mereka-mereka yang memang benar-benar berminat untuk berjuang di akademia dan memang senang dengan riset, itu bisa untuk early career fellowship, dan mereka jadi punya kayak seperti apa ya, research group sendiri gitu Pak, independent research group lah gitu. Jadi mereka punya topik sendiri, mereka punya funding sendiri gitu. Ya. Jadi memang career path-nya panjang ya, emang kalau nanti ujungnya jadi profesor mungkin ya. Tapi Dian sendiri gimana tuh? Apakah mau pursue ke situ atau enggak? Oh enggak. Oke. Mungkin kalau saya pertimbangannya adalah kalau untuk mau jadi researcher gitu ya, dan bekerja di research institute, terutama di Eropa dan di Amerika, itu harus sering pindah negara Pak. Jadi setiap 2 tahun itu
pindah negara gitu. Waktu itu saya juga sempat sih diskusi dengan seorang researcher yang dia dapat Early Career Award, a very brilliant research career. Terus saya tanya, kenapa sih kok mobility gitu, international mobility itu untuk researcher tuh penting banget gitu. Terus dia bilang, gini Dian, kalau misalnya nih kamu PhD di lab yang sama ya, di PhD dengan supervisor yang sama, postdoc dengan supervisor yang sama, jadi labnya sama, universitasnya sama, negaranya sama. Gitu. Kamu produktif nih, bikin research-nya bagus, publikasinya bagus, orang-orang bakalan bertanya, kamu tuh bagus publikasi dan riset itu, kenapa? Apakah kamu seorang good researcher in a great team? Jadi mau nggak mau kamu pasti publikasinya hebat, or are you a great researcher on your own gitu. Nah, tapi kalau kamu bisa pindah-pindah, jadi kan ya saya di Jerman saya publikasi, di Inggris saya publikasi, di US saya publikasi, itu berarti nggak diragukan lagi bahwa you are a great researcher gitu. Wow. Nah terus terang saya kalau harus pindah tiap 2 tahun nggak kuat. Aduh repot pindahan itu, repot sekali. Ya. Karena kalau dulu mungkin pakai koper ya pindahannya, kalau sekarang udah banyak banget itemnya. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Dedi. Pak Dedi adalah Head Department of Biomedical Engineering. Mungkin kalau dulu Pak Maruli, ya teman-teman ya. Currently dia lagi di Swiss, lagi summer variant. Oke, so Pak Dedi menanyakan saat PhD di bidang computational neuroscience meneliti tentang apa dan bagaimana pendidikan biomed di SGU relevan dengan S3 tersebut. Silahkan. Wah, pertanyaan yang sulit. Bukan sulit untuk dijawab, tapi jawabannya bisa panjang. Saya coba nggak panjang-panjang ya. Jadi saya research di S3 itu adalah human decision making. Jadi bagaimana kita manusia, otak kita itu berfungsi, bagaimana otak kita berfungsi ketika kita harus memilih sesuatu gitu. Nah, jadi decision making dan tujuan saya adalah saat itu adalah untuk memetakan bagian mana sih di otak kita tuh yang berfungsi untuk decision making tersebut dengan cara mendevelop model, mathematical model, jadi model matematika yang representatif lah istilahnya Pak untuk bagaimana sih otak itu berfungsi untuk membuat to make decision gitu untuk memutuskan sesuatu gitu. Terus untuk dari pendidikan di SGU, apakah itu membantu dan bagaimana membantunya? Itu kalau menurut saya lebih dari ke academic rigor sama di SGU itu saya benar-benar dituntut untuk memahami sesuatu ya. Jadi untuk membaca literatur, kemudian untuk membaca nggak cuma textbook aja, tapi juga kayak publish papers. Itu saya kebiasaan itu sudah saya bentuk sejak saya dari SGU. Nah, itulah yang membuat saya sangat membantu. Oke. Jadi analitik thinking-nya analytical thinking, problem solving ada waktu di SGU. Dian, tut me light, udah sejam nih, justru senang banget ngobrol. Maaf tadi beberapa gangguan teknis, senang banget bisa mendengarkan pengalaman Dian yang segudang, prestasinya banyak banget. Dulu menjadi panutan, maksudnya ya junior kamu, terus mungkin ketika di SGU kita juga sering pakai profil kamu sebagai alumni, dan kayaknya mungkin harus diupdate lagi karena jadi bertambah lagi, dan juga untuk para alumni ya kita pengennya jadi saling tahu gitu ya, oh ternyata ada yang di Düsseldorf, Dian. Ya, Düsseldorf. Terus nanti mungkin kita undang lagi yang alumni yang di negara belah mana dunia. Dan juga di BE Talk ini kita intinya mempromosikan biomedical engineering itself, bahwa ternyata very broad. So
anything can be happen. Dan ternyata karir Dian itu, jadi kalau bagi orang tua yang penasaran gimana sih ya, ternyata startnya dari S1 ya. Jadi GPA dulu dipertahankan di atas 3,5. Setelah itu dapat baru apply scholarship, dan apply-nya juga banyak sekali, edu-fair diikutin. Ketika dapat udah S2 langsung ngecengin S3. Wow, that's amazing. Belum juga selesai. Lalu pas udah S3 akhirnya shift ke McKinsey untuk sebagai data science analytic. Jadi karirnya karena mungkin juga saya juga suka dapat beberapa pertanyaan ya. Kalau misalnya kuliah biomedical engineering jadi apa dong gitu. Karena mungkin kalau misalnya kuliah biomedical engineering nggak sejelas misalnya kalau kita kuliah akuntansi jadi akuntan kan Pak. Nah kalau kuliah biomedical engineering jadi apa dong gitu. Dan banyak kok opportunity untuk karir ya di biomedical engineering gitu. Walaupun misalnya kalau memang nggak minat untuk lanjut S2 dan S3, itu banyak juga pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang menunggu lulusan biomedical engineering gitu. Kemudian kalau misalnya tertarik, cuman pengen sampai S2, nggak mau S3, itu juga banyak sekali karir-karir di luar sana yang menuntut kemampuan di bidang biomedical engineering itu sendiri. Iya, kan lulus dari biomed dapat double degree. Mungkin degree-nya bisa dipakai ya, yang BEng-nya di Jerman. Iya betul Pak. Oke, Dian, thank you very much. Ini saya udah habis materinya. Mungkin tadi kan ada salam-salam, mungkin penutupnya dari Dian, mungkin buat keluarga atau teman. Iya, buat yang dengerin ya, mungkin keluarga yang dengerin, juga teman-teman seangkatan atau adik-adik kelas atau kakak kelas yang dengerin. Thank you banget ya udah nonton IG live sama Facebook live kita hari ini. Dan buat yang saya aktif di Instagram, saya juga aktif di Facebook. Jadi mungkin yang hari ini masih agak malu-malu untuk pertanyaan live gitu, boleh juga hubungin saya di Facebook atau di Instagram. Nanti saya bisa share Facebook dan Instagram saya di Biomedical Engineering page-nya SGU di Facebook. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya langsung bisa, silahkan. Iya, nanti kita rerun-nya ada di YouTube. Nanti bisa dari situ juga. Thank you very much, Dian. Sama-sama, Pak. Sukses terus ya di Jerman. Yes. Sehat-sehat terus. Have fun. Apa nih? Guten Tag ya? Berarti kalau kamu. Guten Tag? Ya, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen.